What's up, bro? Hai bro. Oke. Kok kita jadi kayak rapper gini sih? Ya, kumpul sama teman-teman kemarin tuh, bro. By the way, acaranya kemarin so good, bro. Wow. Itu semua berkat kamu. Really? Really, bro. Really? Woi, sip. Terus gini, bro. Ya. Aku kan mau diajak ke USA. Wow, keren. Cuman aku minta tolong satu lagi sama kamu, bro. Apa itu? Ini loh masalah pertanyaan itu loh, kadang aku bingung ditanyain sama teman-teman itu, padahal itu kayaknya biasa sih ditanyakan itu loh, bro. Itu Kamu perlu belajar common questions. common question. Oke, very good, very good. Nah, sekarang aku minta tolong sama kamu. Oke. Sekarang aku Talk to ajarin. me. Okay. Yes. Aku ajarin dan kita latihan. Oke. Are you ready? I'm ready. Oke. Let's do it, brother. Hey, what have you been? What? Kalau ditanya nggak ngerti jangan bilang what, tapi sorry atau excuse me. Sorry. Loh, excuse me, permisi, bro. Masa permisi aja kan? Enggak. Excuse me di sini tuh yaitu misalkan kamu ditanya tapi nggak mengerti itu excuse me gitu atau pardon gitu. Pardon atau excuse me. Oke lah, oke. Oke, aku Next, kasih next. pertanyaan lagi tapi jangan dijawab what ya. Oke. Oke. Hey, what have you been up to lately? What? What? Sudah dibilang jangan dijawab what. Oke. Sekali lagi kamu jawab what, nggak aku ajar, oke? Oke. Hey, what's the weather like? What? Masuk angin karena hujan gerimis. Hari Senin, saatnya belajar bahasa Inggris. Hehehe, brother and sis, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua sejahtera ya dan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan selalu menantikan channel English with TJ, alright? Dan hari ini saya akan mengajarkan common questions. Common questions adalah pertanyaan umum. Pertanyaan umum apa dan untuk siapa sih? Jadi gini, pertanyaan umum jika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda bahasa. Seandainya kita bertemu bule, entah itu di Indonesia ataupun kita yang ada di luar negeri. Oke, jadi saya akan membagikannya beberapa level atau beberapa tahap ya. Yang pertama akan saya general questions ya, general question atau pertanyaan umum. Saya juga akan memberikan contoh dengan jawaban sekalian. Are you excited? General question yang pertama adalah yang sangat simple dan paling dipertanyakan yaitu how are you? Atau bisa juga ditambahkan how are you today? Jadi apa kabar? Apa kabar hari ini? Jadi jawabannya seperti biasa ya. Fine, thanks. Bikin juga great, couldn't be better. Bisa juga kalian jawab not bad atau juga I can't complain. Ada lagi selain how are you bisa juga how's it going? Artinya sama ya, apa kabar? Jadi kalau mau singkat bisa fine. Tetapi jika kalian menjawab going good itu sebenarnya salah ya, tidak secara grammar. Yang benar adalah going well. Jadi yang benar well bukan good, oke? Dan general question yang kedua adalah what time is it? Jadi jam berapa sekarang? Jadi kalian bisa menjawab at 10 o'clock atau it's 8:30 atau bisa sorry I don't know atau okay, let me check my phone. Dan general question yang ketiga menanyakan tentang cuaca seperti how's the weather? Ya, saya sudah pernah mengajarkan cara pengucapan weather ya, cuaca. How's the weather? Kalian bisa menjawabnya gorgeous, it's perfect,
summer day. Kalian bisa menjawabnya lagi seperti hot and humid jika sedang panas dan lembab ya. Atau lagi it's pouring. Take an umbrella. Pouring di sini artinya hujan deras. Jadi pour itu artinya kan menggerojok ya, apa sih, kayak air yang tumpah loh. Jadi it's pouring gitu ya. Bisa juga kalian jawab it's quite cold, misalnya kalian di suatu daerah yang sangat dingin gitu ya. Dan general question yang keempat biasanya menanyakan tentang akhir pekan ya. Memang di Indonesia itu jarang kita menanyakan akhir pekan Anda atau akhir pekan kalian ya. Tetapi di barat sana itu biasa tuh, misalkan how was your weekend? Dan biasanya tuh jawabannya macam-macam ya. It was fantastic. It wasn't bad. Atau it was like ordinary. Bisa juga kalian jawab I enjoyed it. Dan yang kelima adalah biasa menanyakan gini, what do you do? Apa? What do you do itu? What do you do itu sama dengan pertanyaan what is your job atau what is your profession? Yaitu menanyakan tentang pekerjaan ya. Jadi biasanya tuh what do you do? Kalian bisa menjawabnya sesuai dengan posisi kalian ya. Misalnya I'm a student, I'm an accountant, I'm an entrepreneur ya. Entrepreneur ya pengucapannya ya. Bisa juga I'm unemployed at the moment. Berarti sekarang lagi nganggur alias tidak bekerja saat ini ya. Atau I'm retired. I used to be a policeman. Jadi I'm retired. Jadi saya sudah pensiun ya. Dulunya saya itu seorang polisi. Dan pertanyaan yang keenam dari general question itu biasanya menanyakan kalian itu di mana dan bagaimana belajar bahasa Inggris. Sehingga kalian tuh kok bahasa Inggris kalian kok bagus ya kayak gitu. Jadi where did you learn English? Atau how did you learn English? Dan biasanya dijawab seperti I learn English in university. I learn English by myself. Misalkan itu kalian belajar bahasa Inggris dengan diri sendiri ya. Atau I took classes for 3 years. Atau my parents taught me. Jadi orang tua yang baik ya bisa mengajarkan anak-anaknya belajar bahasa Inggris yang baik. Atau I did an intensive class. Sekarang kita ke personal questions, yaitu pertanyaan pribadi ya. Dan sekarang ada yang pertanyaan ketujuh atau yang pertama dari personal question itu biasanya menanyakan nama ya. What's your name? Gitu ya. Bisa juga my name is TJ atau my name is Nico. What is yours? Jika menanyakan kembali ya, what is yours? Artinya siapa namamu? Dan the next question is, are you married? Nah ini kan sudah personal ya, pertanyaan udah pribadi ya. Jadi kita bisa menanyakan tentang status sosial ya, yaitu tentang pernikahan. Are you married? Jawabannya bisa gini, yes, I've been married for 5 years. Yes, I've been married for 5 years. I'm divorced jika sudah cerai ya. Atau no, but I'm in relationship. Maksudnya tuh belum nikah tetapi sedang berpacaran gitu ya. Atau bisa no, I'm single. Nah kalau single ini belum nikah juga belum pacar alias jomblo. Dan the next question about personal question is ya, where are you from? Jadi kalau where are you from menanyakan tentang asal kalian ya. Bisa juga I'm from Spain, I'm from Brazil, I'm from France. Dan the next question is, what do you do in your free time? Jadi menanyakan apa yang kalian lakukan jika kalian lagi senggang ya. Ada jawaban seperti, sorry, I don't have any free time. Oh kasihan ya, jadi dia sangat sibuk ya. Atau I do yoga. Wah keren ya. Jadi kalau punya waktu senggang bisa yoga. Atau bisa dia seperti ini, I usually hang out with my friends. Ini bagi yang suka ini ya, nongkrong atau nongki ya. Jadi I usually hang out with my friends. Atau I like reading and relaxing at home. Jadi ini biasanya tipe orang yang suka di rumah
dengan baca-baca buku ataupun santai-santai aja ya di rumah. Dan the next question is, what is your phone number? Atau what is your email address? Boleh ya, terserah. Jadi kalian bisa jawab, oh my phone number is 087 blah 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 blah. Oke? Dan the next question is, jika kita melihat teman kita itu sedang bersedih ya, kita pastinya ada empati dong dengan pertanyaan gini, what's the matter? Ya, what's the matter? Itu sama dengan kayak, what's the problem? Itu menanyakan, ada apa? Atau, oh kamu punya masalah? Kayak gitu ya. Biasanya jawabnya gini, oh I'm not feeling so good. Ya mungkin punya masalah atau apa gitu ya. Bisa juga jawaban seperti ini, I'd rather not to talk about it. Ya mungkin dia saking sedihnya atau saking ini dengan permasalahan jadi nggak mau ngomong ya, walaupun itu ke sahabatnya sendiri. Atau biasanya, no, I'm fine. Itu jawaban dari orang yang suka menyembunyikan sendiri atau introvert gitu ya. The next question is, can you give me a hand? Can you give me a hand? Ini sama dengan can you help me? Ya sama ya. Bisa tolong saya nggak? Kayak gitu ya. Jawabannya bisa, of course. Atau sure, wait a second. Mungkin jadi mau tapi bentar ya, tunggu sebentar karena lagi sibuk. Atau sorry, I don't have time at the moment. Jadi orangnya nggak mau karena saking sibuknya jadi nggak bisa nolong. Oke, the next question is, why are you studying English? Ya, jadi kita bertanya, ngapain sih kamu belajar bahasa Inggris seperti itu ya? Jadi ingin mengetahui kenapa kamu itu belajar bahasa Inggris. Terus jawabannya biasanya macam-macam ya, seperti so I can communicate when I travel. Ya mungkin dia suka bepergian ke luar negeri, jadi biar bisa komunikasi dengan orang-orang asing gitu ya. Atau for work, atau juga I want to apply a job. Karena dengan skill berbahasa Inggris itu biasanya tuh kalau dalam suatu pekerjaan tuh akan nambah skill juga, nilai plus ya. Ada juga alasan yang I want to have a boyfriend atau a girlfriend from abroad. Jadi maksudnya tuh saya ingin punya pacar dari luar negeri gitu ya. Ada juga dengan alasan I'm planning to study in USA. Jadi punya alasan karena ingin kuliah di USA. Dan where do you live? Jadi di mana kamu tinggal? Bisa jawab I live in Bandung atau I live on Ubud, Bali. Jadi kalau bilangnya yang kurang spesifik ya, Bandung tuh in Bandung. Tetapi yang lebih spesifik on Ubud, Bali. Masih ingat ya pelajaran dengan saya yang saya kasih tahu in, on, at. Dan pertanyaan yang sangat personal biasanya tuh how old are you? Tetapi bule itu biasanya nggak suka ya ditanya how old are you kalau nggak kenal. Kecuali yang sangat kenal dan sudah akrab, yang sangat personal baru kalian boleh mempertanyakannya. How old are you? Misalkan I'm 23 years old. Dan bisa juga kalian singkat I'm 23. Bisa juga I'm 17 but I will be 18 by next month. Atau I'm turning 18 years by next month. Siapa yang suka berbelanja atau shopping? Dan question ini sangat cocok kepada kalian yang suka shopping, yaitu shopping question. Bicara tentang shopping, pastinya kalian ingin menanyakan tentang harga ya. Jadi bahasa Inggris seperti ini, how much does it cost? Dan mungkin si penjualnya akan menjawab, it's 350,000. Atau I'll give you a discount if you take a dozen. Jadi saya akan memberikan kamu diskon kalau kamu memberi selusin ya, yaitu 12 items. Mungkin juga jawabannya seperti ini. You can get 150,000 if you take 2. Dan the next question yang hubungan dengan shopping adalah can I try this on? Jadi can I try this on itu jadi boleh nggak saya coba kayak gitu ya? Pasti dong, namanya kita mau beli pasti kita harus coba pas atau enggak ataupun cocok atau enggak kayak gitu ya. Dan jawabannya sebenarnya yes sure, the fitting room is on the corner.
kadang si penjaga toko bilang, it looks great for you. Ya namanya harus dikasih bumbu-bumbu bagus ya agar si pembeli ini bisa membelinya. Atau bisa juga, oh, you look so good in red. Dan yang tak kalah penting adalah menanyakan ukuran ya atau size. Jadi kita bisa menanyakan, do you have this in another size? Misalkan jadi kita sedang memilih sepatu ya, kita cocok, tetapi ukurannya tidak cocok. Jadi kita mungkin mau menanyakan dengan ukuran yang lain ya. Jadi itu pertanyaannya. Dan penjaganya menjawab, yes, we have size from 39 to 44. Atau, sorry, that's the last one we have. Nah, kalau kita berbelanja berarti kan kita harus membayar. Biasanya pertanyaan seperti, can I pay by card? Gitu ya. Dan pertanyaan juga macam-macam ya. Kadang, yes, we accept pay by card and cash for payment. Atau, sorry, we don't accept any cards. Sekarang, restaurant questions. Ya, biasanya kalau kita ke restoran itu menanyakan menu ya. Atau apa sih yang spesial dari restoran itu sehingga kita mendatangi restoran tersebut. Dan the common question di restoran biasanya, what's your special menu? Jadi kita menanyakan special menu ya di restoran itu ya. Mungkin waiter atau waitressnya jawab, oh, we have tempeh burger, or we have chicken potato pizza. Dan si waiter atau waitress itu biasanya menanyakan kepada pengunjung itu seperti ini, are you ready to order? Dan biasanya tamu jawab, yes, thank you. Atau can I have chicken soto please? Dan pertanyaan selanjutnya oleh waiter atau waitressnya itu biasa seperti ini, what would you like to drink? Jadi mereka menanyakan minuman apa yang akan kita order atau kita pesan ya. Biasanya oke, I would like a glass of orange juice and my friend will have a glass of red wine. I would like a cup of cappuccino without sugar. Can I get you anything else? Jadi pertanyaan ini misalkan si tamunya atau pengunjung itu sudah memesan makanan atau main course, kemudian minumannya juga biasanya si waiter atau waitress menanyakan seperti ya, can I get you anything else? Jadi mungkin ada tambahan lain atau apa ya, atau mungkin dessert ya. Oke. Yes, can I have a slice of carrot cake? Wah, enak sekali ya carrot cake. Atau jawabannya gini, that's all at the moment. Jadi, oke, sudah untuk sementara ya. Atau no, thanks, that's it. Sama aja. Jadi, oh tidak, itu saja. Dan jika pengunjung atau tamu sudah makan dan minum selesai, tinggal berbincang-bincang ya satu sama lain. Biasanya waiter atau waitress itu mendatangi si tamu dan bertanya seperti ini, how is the food? Atau how is your meal? Jadi si waiter atau waitress ini menanyakan bagaimana makanannya. Jadi minta feedback ya, mungkin makanannya tuh enak atau kurang apa, seperti itu ya. Dan biasanya pengunjung jawab, it was beautiful. Beautiful di sini tuh bukan karena paras cantik ya. Jadi sebagai ungkapan rasa bahwa makan itu sangat lezat, sangat enak. Jadi sampai, oh, it was beautiful. Atau, it was amazing. Atau, the chicken soup is perfect. Dan question kali ini pertanyaan yang ditanyakan di tempat umum ya, atau public place and direction questions. Dan biasanya pertanyaannya seperti ini, where's the toilet? Biasa ya kalau kita jalan-jalan ke mall atau kemanapun kita pengen ke kamar kecil, oh where's the toilet? Terus ada jawab, oh it's on the corner of this building. Atau from here to the next shop gitu ya. Dan ini pertanyaan yang sangat ditanyakan ya di tempat umum. Biasanya gini, where's the shopping mall? Biasa ya, tempat mall itu salah satu tempat kayak magnetnya ketika kita itu mengunjungi suatu tempat yang lain, karena di mall itu sangat lengkap ya, apa-apa tuh sudah tersedia. Makanya sering ditanyakan ya, where's the shopping mall? Nah, kita jawabannya bisa it's located
in city center. Dan ada pertanyaan seperti ini. Should I go to the right or to the left? Jadi bertanya, dia takut tersesat. Jadi kalau ke mall itu harus belok kanan atau ke kiri ya. Jadi if you want to go to the mall, you need to go right. Dan question kali ini tentang interview and job related questions. Jadi pada kalian yang menggunakan interview untuk job related questions, kita pelajari bareng-bareng yuk. What is your past experience in this field? I've been working in this field for more than 7 years. Why did you apply for this position? Ini menanyakan tentang posisi atau jabatan yang kamu apply itu apa. Jadi si interviewers menanyakan kalian seperti itu ya. I was impressed by your company. Misalnya jawabannya kayak gitu ya. Jadi I felt good. That's why I apply in this position. Dan the next question is, what are your personal skills? Jadi pertanyaan ini adalah skill atau keterampilan, kemampuan dari kepribadian kita ya. Jadi what are? Kalau are berarti yang ditanyakan lebih dari satu ya. Jawabannya bisa I am very organized, a hard worker, and I have good communication skills. Dan the next question is, are you looking for full or part-time work? Jadi ini menanyakan apakah kamu mencari pekerjaan full-time atau part-time. Jadi pekerjaan yang full itu yang jadi staff sepenuhnya. Kalau part-time itu mungkin kalian bekerja tidak 8 jam dalam sehari, mungkin cuma 4 jam karena kalian masih berstatus mahasiswa atau kalian masih punya another job gitu ya. Dan contoh jawaban sih gini, I am a university student, so I'm looking for a part-time job. And the next question is, why do you think you are a good fit in this job? I believe I have the right skill set to complete all required for this job. What are your professional qualifications? I have mastered communication and team leading in my previous job. Dan ini pertanyaan terakhir dalam sesi wawancara atau this is the last question at interview session ya. Jadi how soon can you start work? Ya, jadi seberapa cepat kamu bisa mulai bekerja? Itu mungkin ya pertanda bahwa kalian tuh akan di hire atau diterima ya. Jadi kalian bisa jawab seperti ini. I'm available to start immediately. Terima kasih bro dan sis sudah menonton video ini hingga selesai. Dan semoga lesson hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan kalian bisa mencontoh dan mengklik video ini agar kalian bisa belajar di rumah sendiri ya. Dan nantikan lagi lesson dari kami adalah weather dan climate. Karena setiap akhir tahun atau akhir Desember itu banyak perubahan cuaca dan iklim ya. Oke, see you.